Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dila. Yeay. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini kakak mau share nih pengalaman-pengalaman dari siswa kakak yang sangat kere dan kecibada yang bisa lulus di PTN favorit dia selama menjadi siswa gap year. Hore. Nah, bagi kalian yang baru bergabung channel itu dengan like, comment, dan subscribe ya, biar kakak lebih semangat bikin videonya. Kalau udah, kakak mengucapkan terima kasih dan kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke adik-adik, untuk yang pertama kita bahas dulu siswa kakak yang pertama, namanya Indah Galatia Chandra Simanjuntak, dan dia adalah alumni dari Sosum Edulab juga ya, gap year dari tahun 2019 sampai 2020. Oke, nah di sini tip and trick yang harus kita punyai untuk menjadi siswa gap year ya, selama gap year itu adalah pertama, kenali diri. Nah, katanya di sini harus banget tahu gimana sih aku nih sebenarnya. Kalau kamu mengenal diri saja tidak bisa, bagaimana mau menjalankan proses pembelajaran dengan baik nantinya. Yang harus dipertanyakan sebelum memulai gap year, apakah aku sedang baik-baik saja? Nah, jadi kalian harus tahu dulu kondisi kalian tuh gimana. Itu harus ditanyakan pada diri sendiri. Terimalah kondisimu saat ini. Jika ada rasa kecewa atau kegagalan kemarin atau apapun yang difikirkan, tulis di atas kertas. Jadi kalau kalian misalnya ada kegagalan yang nggak mungkin kalian capai nih di tahun-tahun itu, silahkan tulis di kertas. Lalu, dulu aku punya binder yang di belakangnya isinya luapan kondisi aku. Contohnya, aku nggak mau gagal lagi di tahun ini, kayak gitu. Aku buat dari awal lembaran binderku. Nah, itu menurut si Indah ya. Memahami diri menurutku adalah langkah yang pertama yang harus dimiliki untuk tekad lulus PTN kita. Oke, untuk tips yang kedua yaitu belajar harus ada target atau per hari itu. Jadi aku tipe kalau orang yang suka tantangan. Nah, misalnya Senin nih 8 Oktober 2019, misalnya dia memahami materi sosiologi pada pertemuan hari itu. Nah, tipe belajar dia itu adalah kinestetik, jadi belajar sambil mencatat kayak gitu ya. Setelah kelas selesai, aku catat materi di binderku sambil memahaminya. Nah, tips yang kedua itu dia itu adalah jawab modul. Jadi dia itu lesnya di Edulab, jawab modul Edulab itu satu bab. Nah, dulu waktu awal-awal satu bab itu, sebelum mengerjakan modul, baiknya harus paham dulu konsepnya, konsep materi, pembahasannya juga, supaya pas mengerjakan materi itu bisa maksudnya ini bisa nyerap lama di otak kayak gitu ya. Kalau belum paham materi, disaranin dulu sih baca dulu. Kalau udah paham, pasti nagih lagi ke pelajarnya gitu. Nah, kalau tujuan per hari yang harus tercapai, misalnya kalau tujuan per harinya udah tercapai, dia biasanya kasih reward ke dirinya sendiri. Contohnya kayak beli es krim bareng teman-teman atau makan mie pas jam istirahat. Nah, biasanya dia kayak gitu kok gitu. Yang ketiga yaitu belajar karena pengen tahu. Jadi kalian tuh belajar, jadikan suatu pembelajaran tahu. Oh, ini datangnya dari mana nih, sebabnya dari apa, kayak gitu ya. Jadi belajar gak boleh dijadikan beban, dibawa asik aja, enjoy tapi pasti kayak gitu. Itu dari Indah ya. Oke, ini beberapa cerita dari Indah juga bahwa dia tuh nggak ngerti sama sekali materi. Nah, jadi kalau nggak ngerti materi, jangan jadikan beban, tapi ditanya terus sama tentornya atau tetenya yang ngajar kayak gitu ya. Tanya apapun yang buat kamu paham kayak gitu, jangan malu, jangan sungkan. Nah, semakin banyak kamu bertanya, semakin kamu akan paham terhadap konsep. Nah, cara itu buat kamu enjoy belajar, karena memang keinginan dari dalam diri sendiri itu tanpa paksaan. Itu tips dari Indah. Yang keempat, tujuan, goal ya. Dulu aku mimpi di tempat yang tinggi banget, tapi aku gagal karena nggak tahu diri.
Karena faktanya sisa-sisa di Jawa itu lebih jenius dan tekun, jadinya gagal tahun lalu karena nggak tahu diri kayak gitu. Nah, tahun ini boleh bermimpi tinggi tapi harus kenal kemampuan diri dan jadilah orang yang paling tekun. Nah, contohnya nih mimpi ke Undip tapi karena melihat kemampuannya, ayo turunin ego lagi kayak gitu. Kita cari jurusan yang akreditasinya A di universitas yang kelasnya di bawah Undip tapi tetap ternama atau bagus kayak gitu. Yang kelima, yang terakhir itu adalah doa. Nah, aku punya doa khusus selama 1 tahun gebiar. Ayo, dengerin ya. Yang khusus doainnya supaya tahun ini dengan seizin Tuhan bisa lulus tahun ini. Dulu sempat putus doanya, tapi 2 bulan sebelum ujian UTBK, doa khusus nggak pernah putus. Contohnya doa khusus jam 11 pagi. Kembali lagi manusia hanya bisa berusaha, Tuhan yang menentukan. Jadi kalau bisa doanya itu khususin doanya kalian mau lulus di tahun ini. Jadi kalau bisa setiap sholat, setiap detik kalau kalian mau ibadah apapun itu doain khusus kalian harus lulus kayak gitu. Nah, itu beberapa tips dari si Indah. Oke ya adik-adik. Siswa yang kedua namanya Mutia Firza Mardiah, pendidikan kedokteran, lulus di Universitas Malikul Saleh. Oke, si Mutia ini dia memiliki tip and trick biar lulus selama jadi mahasiswa gebiar. Oke, yang pertama pasang niat yang kuat. Oke, niat yang penting ya. Yang kedua, bagi waktu ke dalam 4 kuadran waktu. Maksudnya gini, mulai dari yang penting dan mendesak, penting dan kurang mendesak, tidak penting dan mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak. Jadi ada suatu waktu nih kamu harus paham materi mana yang kamu yang mendesak dulu, atau materi misalnya kimia dulu atau biologi. Misalnya bagi kamu belum paham banget di biologi, ya udah berarti dia adalah mendesaknya di misalnya di sosiologi atau materi apalah gitu ya, kayak gitu maksudnya. Lalu siapkan alat dan mode belajar. Jadi percuma kalian belajar, gimana memulai belajar itu kok kalian nggak punya materi atau modul pegangan kalian kayak gitu. Jadi di sini si Mutia ini menyiapkan alat dan mode belajar. Kalau udah lengkap nih, jadi lebih semangat deh belajarnya kayak gitu. Itu saran dari Mutianya ya. Terus gunakan cara belajar yang efektif menurut diri sendiri. Jangan mau deket-deket UTBK masih bingung cara belajar gimana. Jadi jauh-jauh hari kalian udah tahu nih cara belajar yang efektif menurut kalian. Jangan sampai pas deket-deket UTBK kalian baru tahu cara belajar efektif gimana. Jadi rugi dong ya, kalian udah gebiar nih. Kalau bisa 1 tahun maksimalin buat belajar. Terus targetkan 1 hari itu minimal sekian soal, misal 20 soal. Gak perlu banyak, yang penting rutin katanya gitu. Karena kalau ngeset 1 hari itu sampai banyak soal, besok bakal malas lagi ngerjainnya. Oke, terus targetkan waktu belajar, misal 1 hari itu belajar 6 jam. Jangan main HP dan lain-lain di jam itu. Kalau udah di luar 6 jam itu bebas mau ngapain. Jadi ini sebenarnya sih tergantung siswanya ya. Kalau kalian biasanya sanggup belajar 4 jam ya nggak masalah. Yang penting dalam 4 jam itu kalian maksimal. Target kalian jelas, tujuannya tercapai kayak gitu. Itu kembali ke diri masing-masing aja sih. Terus pelajari konsep. Ya, jangan karena dikejar waktu belajar juga cepetan tapi konsep nggak paham. Yang penting proses. Jadi maksudnya itu jangan belajar itu terlalu cepat. Oh, kalian belajar ini tapi kalian nggak tahu nih udah dapat nggak konsepnya di kepala, udah tinggal nggak kepala kayak gitu. Jadi belajar itu biarlah lambat tapi kalian mengikuti prosesnya dan nyangkut di pikiran atau di otak kalian kayak gitu ya. Terus ikuti tryout. Nah, tryout itu supaya untuk mengetahui kemampuan kalian sampai di mana. Misalnya di soal ini salahnya di mana, konsepnya belum kalian pahami di mana, itu sangat penting. Jadi tryout itu penting untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi. Dari tryout itu evaluasilah hasil tryout tersebut. Kalau kurang ya udah belajar lagi. Terus bagi ilmu deh dengan teman. Semakin banyak kita berbagi ilmu dan mengajari teman-teman, itu akan semakin paham kita konsepnya. Dan update di Twitter atau IG untuk melihat contoh-contoh soal UTBK yang host. Jadi ada beberapa
di IG atau Twitter yang bahasa soal UTBK, ya udah kalian follow tuh Instagramnya. Mana tahu menambah wawasan kan, semakin banyak di ilmu kalian. Lalu jaga kesehatan. Ingat kalau mau ambis itu yang sehat. Ingat waktu tidur dan makan juga. Dan jangan lupa bantuin orang tua bersihin rumah, ibadah, dan pergi makan sama keluarga. Lalu sabar dalam proses. Banyak teman yang makin dekat UTBK malah pergi main. Jadi kalian harus harus batasi itu. Lalu kita pun ngerasa kayak aku juga pengen gitu ya. Tapi ingat lagi niat di awal. Daripada hura-hura nggak jelas, lebih baik luangkan waktu untuk istirahat di rumah. Nah itu. Oke. Lalu jangan terpengaruh dengan teman yang bilang aku nggak mau belajar. Sebenarnya mereka itu belajar gitu. Jadi jadikan motivasi. Lalu berdoa. Kalau kata TIK ini kata tenternya yang kasih saran nih, siapin proposal keinginan kita buat meminta kepada Allah. Misalnya bernazar dan juga usaha dan sholat tahajud. Itu penting juga ya, sholat tahajud itu bikin perasaan jadi lega dan tenang. Apabila habis tryout, lihat nilai tryout orang lebih tinggi, itu kan jadi insecure. Nah curhat sama Allah. Minta dukungan dan restu dari orang tua dan orang-orang terdekat. Jauhin orang-orang toksik yang bakal ngerendahin impian kita dan gak bisa kasih energi positif kayak kita. Wow, sungguh bagus ya tip and trick dari si Mutia ini. Oke ya guys, kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang ketiga, itu siswanya namanya Dea, lulus di Gizi di Unimed, Universitas Medan ya. Kalau dia itu simpel aja sih tripnya. Bagi dia itu, menurut dia gitu ya, yang paling pertama tuh harus punya motivasi. Terus kita harus nyusun rencana belajar yang biar gak bingung mau pelajarin apa. Jadi dia itu tipsnya. Menurut dia perbanyak nyatet materi sama latihan soal. Itu penting karena dia biar dia harus lebih semangat biar jangan sampai ngulang lagi. Nah biarpun nggak sesuai target yang didapatkan, setidaknya puas kalau bisa dapat sesuai kemampuan kita. Hasil itu tergantung usaha kita kayak gitu. Kalau kalian mau maksimal ya udah maksimalin di usahanya. Mantap ya dia ya. Walaupun singkat tapi padat gitu ya. Oke, yang terakhir itu dari namanya Dada, lulus di kedokteran Unri. Tip and trick belajar sama Gebiar itu, pertama ketahui dulu pengen masuk apa alasannya dan apa tujuan yang kedepannya. Jangan ambil karena ngikut-ikut teman. Jadi kalian harus tahu dulu diri kalian itu kedepannya mau jadi apa kayak gitu ya. Nah itu penting. Yang kedua, ketahui dulu gaya belajar yang cocok bagi kamu, karena gaya belajar itu ada 3 ya, ada visual, auditorial, sama kinestetik. Jadi kalian tuh kira-kira gaya belajar kalian ini apa? Suka belajar sambil ngobrol atau mendengarkan saja, atau sambil tidur, makan, belajar gitu ya. Itu tergantung ke diri kalian masing-masing. Oke, cara belajarnya dia lebih suka mendengar dan bertanya gitu. Karena kalau nggak mood belajar, cari sesuatu hal yang bikin mood. Jangan belajar karena dipaksa dan lain-lain, tapi karena keinginan dan tujuan tadi. Oke, jadi jadiin belajar itu suatu keinginan atau hobi kalian. Jangan jadiin paksaan. Karena sesuatu yang dipaksa itu bakal nggak bagus hasilnya. Oh no. Dan nikmati setiap proses belajarnya. Kalau fokus ke kimia ya udah kimia dulu gitu. Jangan lupa doa dan minta restu dari orang tua karena itu terpenting. Oke guys, itu 4 tip and trick dari 4 siswa kakak yang udah lulus selama Gebiar. Nah semoga video ini membantu adik-adik dalam pembelajarannya, bingung nih mau mulai dari mana selama jadi siswa Gebiar ya. Nah semoga video ini terbantu buat adik-adik semua, dan semoga adik-adik semangat dan usaha, karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Oke adik-adik, sekian dulu video kakak kali ini. Kalau kalian suka di like, dan thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.